Oke, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, saya kenalkan dulu nih Pak Erik, pemilik dari Upper West dan Hige and Butler Cafe. Yang kedua, Pak Alim Gunadi sebagai Managing Director dari Sinar Mas Land. Pak Thomas Go dari AKR Land, Pak Bambang dari Urban Jakarta, dan Pak Gunho sebagai pengembang perumahan. Jadi hari ini kita mau minta pendapat dulu dari Pak Alim nih, bangkitnya properti di tahun 2021, Pak. Pandangan Bapak seperti apa nih, Pak? Di tahun 2020 itu kan satu kondisi yang luar biasa lah ya, kita sama-sama tahu. Dan di 2021 juga kita masih sama ya kondisinya, masih COVID-19. Tetapi mungkin yang membedakan dari tahun 2020 dan 2021 adalah vaksin. 2021 kita tahu bahwa vaksin sudah mulai dijalankan dan memang vaksin ini kalau menurut saya menjadi salah satu game changer lah. Yang kedua juga pemerintah juga mengeluarkan berbagai stimulus seperti insentif PPN, kemudian suku bunga dasar kredit yang demikian rendah ya. Jadi saya rasa dengan kondisi saat ini sebenarnya adalah kondisi yang sangat ideal gitu ya bagi para home seeker. Nah, saya ada istilah baru nih Pak, mungkin bisa dipakai, namanya upgrader Pak. Upgrader itu adalah orang yang sudah memiliki rumah pertama mencari yang lebih besar, kita sebut dengan upgrader. Jadi dia adalah pembeli rumah kedua dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah memang market milenial yang tumbuh. Kalau di Sinar Mas Land, kita melihatnya bahwa ini adalah time to buy, momen untuk orang beli rumah. Kenapa? Karena dengan kombinasi itu dan juga saat ini saya ceritakan sedikit bahwa tahun lalu kita ada MPT program yang Move In Quickly, cukup sukses. Di tahun ini kita ada yang namanya Wish for Home. Kita launching kemarin di tanggal 6 Maret. Sampai dengan tanggal 15 Mei kemarin, kita hasil penjualan kita sudah 700 miliar, sebanyak 400 unit nih Pak dari seluruh proyek Sinar Mas Land. Itu yang memang hanya untuk ikut proyek Wish for Home. Belum termasuk dengan yang launching baru, kira-kira begitu. Nah, jadi saya rasa ini satu pertanda yang baik gitu ya. Nah, cuma memang yang perlu diperhatikan adalah kita mengharapkan sih sebenarnya akan ditarik sampai 31 Desember 2021 ya. Karena customer experience orang itu membeli rumah itu bisa dari 1,5 bulan sampai 3 bulan loh Pak. Yang kedua, kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai stimulus ini. Jadi orang itu, customer itu taunya pada saat akan beli rumah baru kita edukasi gitu kan ya. Oh ternyata ada insentif PPN toh. Ya, nah saya sampaikan jangan sampai nanti kita udah mulai bagus, orang di jalan tol seperti mobil Pak, lari 100-120 kilo, tiba-tiba suruh ngerem Pak. Itu bisa jadi terbalik-balik mobil itu bisa kecelakaan tuh. Nah itu yang saya analogikan seperti itu. Jadi saya sih berharap bahwa ini terus ditarik sampai 31 Desember. Oke, ini saya mau dengar nih, Pak Thomas Go dari AKR Land. Bagaimana pandangan Bapak nih perumahan-perumahan Bapak yang ada di daerah nih Pak? Yang di Manado, yang di Gresik, dan juga mungkin yang di Jakarta nih Pak. Yang paling laku tuh perumahan di harga sekitaran berapa Pak? Grand Kawanwa International City itu dari harga 2 miliar sampai dengan sekitar 5 miliar Pak. Terus yang kedua Kawanwa Emerald City itu yang harganya sekitar 600 sampai 900 juta. Dari sisi omset ya tentunya Grand Kawanwa International City itu lebih tinggi omsetnya. Satu bulan ya bisa sampai 35 sampai dengan 40 miliar. Terus kalau Kawanwa Emerald City ya satu bulannya sekitar 10 sampai 15 miliar lah. Kita juga punya perumahan Grand Estate Marina City itu di Gresik. Di Gresik ini kita juga mendapatkan satu keuntungan karena kita kan lokasi kita memang berdempetan sama sister company kita AKR Corp, yang dimana AKR Corp itu mereka kongsi dengan ataupun GV dengan Pelindo 3. Mereka 1.600 hektar, sedangkan yang saya tangani 800 hektar. Jadi kita bikin pergudangan untuk men-serve pabrik-pabrik di sana seperti katakanlah ada Freeport. Selain pergudangan, kita punya perumahan. Nah, perumahan yang masih jalan itu terus terang sih memang yang perumahan yang menengah ke bawah. Jadi itu end user. Jadi end user itu yang harganya sekitar 500 juta lah. Kita juga tertolong dan juga terbantu sekali dengan adanya insentif PPN ini. Ya, besar harapan saya pemerintah juga kasih insentif ini bukan hanya rumah-rumah yang kita bangun bisa selesai di bulan Agustus atau bisa serah terima bulan Agustus tahun ini aja, tetapi juga mungkin sampai dengan tahun depan. Yang di Jakarta kita lagi siapkan untuk mau launching new AKR Gallery West 2 apartemen tipe tertentu karena saya melihat di Jakarta masih cukup baik untuk apartemen, sama satu lagi di CBD itu di daerah KH Mas Mansur. Itu kita akan bangun super block di sana. Jadi kita ada dua tempat yang kita lagi persiapan, tapi mungkin launchingnya masih tahun depan lah Pak. Pak Bambang kan lebih banyak bergerak ke TOD ya Pak ya. Banyak developer juga yang bergerak ke sana Pak gitu. Maksudnya apa yang menjadi daya tarik gitu ya, mungkin bisa sharing ke kita lah. Jadi sebenarnya kalau kita bilang TOD itu sebenarnya ada satu seharusnya itu pemerintah mengeluarkan satu
peraturan atau ketetapan tentang satu kawasan, Pak. Banyak sekali memang orang gampang menyebut TOD, padahal sebenarnya kriteria untuk TOD itu jauh daripada dipenuhi. Namun demikian, ini satu hal yang baru, Pak, buat bangsa kita khususnya. Kita mulai, karena kita sudah ketinggalan cukup jauh. Karena apa? Kalau kita lihat sebenarnya TOD ini muncul di satu daerah atau kota yang transportasinya yang sudah demikian, tentunya sudah terhubung terintegrasi, tapi lahir dari satu kemacetan yang luar biasa. Makanya sebenarnya Indonesia ini atau Jakarta ini bukan lagi megapolitan, tapi sebenarnya disebutnya megapolutan. Nah, artinya pemerintah sadar akan hal itu dan kemudian akan satu-satunya jalan cuma bisa mengurangi polusi adalah kendaraan, Pak. Dengan mengurangi kendaraan itu tentu konsekuensinya pemerintah harus mensubstitusi, harus menggantikan kendaraan yang layak dan ideal. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara maju tentunya yang sangat berdampak yaitu kendaraan yang berbasis rel, Pak. Nah, pada saat itu kebutuhan akan rumah yang berdekatan, bersimpulan dengan titik-titik transportasi, itulah yang akan jadi serbuan penghuni. Kita tahu titik TOD itu ada 54, Pak, titik simpul-simpul transportasi MRT LRT yang saat terintegrasi 54. Cuma 20% doang, Pak, yang bisa dibangun mixed use. Jadi kurang lebih sekitar 10. Nah, kami memiliki kurang lebih sekitar 6-7 titik lah. Yang nggak bisa kita pungkirin, Pak, saat ini biaya transportasi terhadap income kita setiap bulan itu terlalu besar, Pak. Kalau kita lihat survei, Jakarta ini biaya transportasinya itu 35% dari income, Pak. Itu cukup tinggi sekali. Nah, dengan adanya TOD ini, itu cuma sekitar 3-6%, Pak. Jadi kan udah terpangkas jauh, Pak. Nah, jadi dengan berkurangnya biaya transportasi beban itu, Pak, si pengguna transportasi ini bisa saving, yang mana seharusnya itu untuk transportasi, dia alihkan itu sebagai investasi dan sebagai tempat tinggal dia. Ini opportunity buat kita juga. Kalau semuanya naik, tol naik, bensin naik, parkir naik, ERP dan segala macam, secara alami mereka akan pindah. Nah, ini sebenarnya market-market yang kita tuju. Makanya ini adalah yang sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak disadari oleh teman-teman pengembang developer. Terima kasih Pak Bambang. Nah, ini dia nih, salah satu pemain baru 10 tahun tapi wah, lompatan proyeknya di mana-mana nih. Ada 15 proyek di berbagai daerah nih. Bagaimana nih Pak pandangan Bapak dengan kebangkitan properti di tahun 2001 bagi perumahan, Pak? Ya, memang grup kami dari GNA Group, terutama yang kita buat Golden Development, fokusnya memang spesialis hanya bermain di landed houses. Selama pandemi ini juga nggak bisa dipungkirin pasti ada penyesuaian, tapi memang kita cukup beruntung. Karena orang mulai work from home masih tetap lebih nyaman tinggal di rumah. Dan kebetulan segmen yang kita buat, yang kita kerjakan, harganya pas di antara 400 sampai 2 miliar. Di range ini memang marketnya masih luas. Saya rasa tahun 2021 ini kita harus sangat optimis. Karena orang Indonesia ini penduduknya kan luar biasa besar. Kebutuhan mereka untuk rumah tinggal ini masih banyak sekali gap antara supply dan demand. Apalagi untuk landed houses. Jadi dengan orang mulai optimis, mulai vaksin, apalagi pemerintah yang tadi Pak Alim bilang membebaskan insentif PPN sampai Agustus, itu sangat menolong. Saya pribadi sih sangat optimis. Perumahan itu akan masih sangat dibutuhkan dan masih sangat berkembang. Itu sebabnya kita tetap fokus di sana dan tetap sangat optimis untuk meluncing produk-produk baru. Orang beli rumah mana ada rugi, Pak Ismet. Dari zaman dulu seperti itu. Jadi nggak terlalu maksudnya khawatir atau apa. Sama strategi finansial lah. Kita konservatif aja, jangan terlalu ambil pinjaman yang terlalu berat, karena itu yang memang selama pandemi yang bikin developer banyak yang bahaya dari situ. Tapi kalau selama very konservatif, kita atur cash flow dengan bagus, menurut saya akan bagus. Oke, terima kasih Pak Gunho. Nah, yang terakhir nih, sebagai tuan rumah nih ya, Pak Erik juga pemilik dari Hige and Butler, juga Upper West nih Pak, yang Bapak sedang bangun. Saya dengar ada 4 keunikan dari Upper West nih Pak, bisa sampaikan Pak? Upper West ini adalah satu project JV antara grup kami Wijaya Karya dengan Sinar Mas Land. Jadi project ini konsepnya suatu mixed use development yang ada retail spaces, ada Soho, ada apartment dan loft living yang berada di CBD-nya BSD City. Project ini desainnya ini sangat modern
sangat open dan juga meng-cater ke kaum millennials yang mau tinggal, mau live, work, and play di satu lokasi. Jadi kita desain Soho ini pertama nyaman, modern, ya kan? You bisa tinggal di sini dan juga bisa office juga di satu tempat. Lokasi ini sangat strategis, cuma mungkin 3 menit ke walking distance ke Aeon Mall, akses tolnya yang sudah jadi. Proyeknya Upper West ini juga terintegrasi sebenarnya di Green Belt-nya CBD BSD City. Ya, jadi apa ini Green Belt ini? Ini suatu konsep untuk pedestrian untuk integrasikan antara gedung ke gedung. Ya, jadi di sana kedepannya akan banyak retail shops, restoran, ya kan? Untuk supaya orang-orang yang tinggal di sekitarnya itu bisa menikmati tanpa perlu kemana-mana lagi. Jadi semuanya sudah di satu kawasan ya, satu lokasi yang terintegrasi lah. Oke, terima kasih nih Pak Erik ya. Saya mau minta Pak Alim kesimpulan deh nih gitu. Properti 2021 dari perkotaan, dari daerah, dari apartemen, dari perumahan, kesimpulannya apa nih Pak? Kita ada 4 habit behavior, paling tidak yang saya catat yang ada. Pertama adalah work from home atau from anywhere, tapi bukan di kantor. Yang kedua, sekarang orang semuanya IoT, Pak. Internet on Things. Orang sekarang e-commerce. Nah, terus yang ketiga adalah, kalau kita lihat piramida Maslow, orang itu sekarang ada di titik dasar paling satu, Pak, yaitu mengenai health concern. Ya, that's why makanya tadi dari Pak Gunho, kemudian dari Pak Bambang, kemudian dari Pak Thomas dan Pak Erik selalu menggambarkan mengenai living space, ya, baik di apartemen, baik di perumahan residensial, apapun yang di luar kota, bahwa rumah yang nyaman adalah sekarang menjadi kebutuhan utama, kira-kira gitu ya. Yang keempat, Pak, ada satu generasi baru yang sebenarnya generasi ini muncul karena COVID-19, Pak. Zoom generation, Pak. Ya kan? Nah, ini Zoom generation. Zoom generation ini semua adalah sekarang di kita yang tinggal di abad 21 ini Zoom generation semua. Dengan keempat hal tersebut, saya rasa ini behavior ini akan terbawa terus, ya kan? Dan dengan behavior ke bawah terus, ternyata memang benar, Pak. Rumah itu adalah merupakan kebutuhan dasar utama yang memenuhi keempat ini, Pak. Membeli properti adalah membeli masa depan, Pak. Jadi, kalau ingin Anda atau pendengar nih ya, netizen atau customer dari Medlook ini ingin berinvestasi dan punya masa depan, at least salah satu yang bisa dipastikan adalah beli properti, Pak. Ya kan? Apakah ini tergantung kebutuhan, bisa aja di TOD, mungkin bisa aja di yang tadi range-nya mungkin 400 sampai 2 miliar di tempat ya kan. Mungkin juga di tempatnya Pak Thomas Development ya, mau di luar kota atau mungkin kami juga yang konsep township development di BSD, kota wisata dan sebagainya. Atau mungkin juga di Upper West, yang mungkin ini memenuhi kebutuhan bagi yang entrepreneurship, ya Pak Erik ya, yang artinya bahwa bisa berkarya, produktif, tapi juga bisa mempunyai living space yang bagus. Jadi saya rasa tolong manfaatkan momen ini, karena kembali lagi bahwa kondisi insentif PPN, suku bunga yang rendah, kemudian adanya stimulus DP 0%, dan juga adanya berbagai stimulus yang diberikan oleh para pengembang itu ada kemungkinan tidak akan terjadi lagi dalam 10 tahun ke depan, saya rasa gitu. Dan ini harus dimanfaatkan, jadi time to buy. Mungkin itu, Pak Ismet. Oke, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih untuk waktunya. CEO, Managing Director, Owner ya, yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa bersinergi. Makasih Pak Oke, Ismet. terima kasih. Luar biasa. Sukses Ya, buat oke. Medlook ya.